Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Tidak sungkan-sungkan, Parian selalu mengingatkan kalian agar tetap menjaga kesehatan dengan cara selalu memakai masker, makan makanan yang bergizi, dan rajin olahraga. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar matematika, materi menyajikan data. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram gambar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram patang dan diagram garis. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram patang dan diagram garis. Jadi setelah kalian selesai pembelajaran bersama Parian harap kalian dapat membuat diagram patang dan diagram garis ya. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Parian pimpin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, berdoa dipersilahkan. Langsung saja kita belajar menyajikan data dalam bentuk diagram patang. Perhatikan langkah-langkah dalam menyajikan data dalam diagram patang. Yang pertama, kita harus membuat sumbu tegak dan mendatar. Yang kedua, beri keterangan pada setiap sumbu. Yang ketiga, pastikan jarak pada data sama besarnya ya. Yang terakhir, buat batang persegi panjang sesuai dengan tabel. Agar lebih jelas, kita langsung praktek melihat data yang akan kita olah bersama. Apa kalian masih ingat data berat badan sapi pada gambar tersebut? Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah menggunakan data berat badan sapi tersebut untuk membuat atau penyajian data dalam bentuk tabel. Mari kita sajikan data dalam tabel tersebut menjadi diagram batang ya. Oke. Untuk langkah-langkahnya bisa kita ingat kembali. Yang pertama, kita akan membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Selanjutnya, setiap sumbu kita bagi sama besar. Fungsinya untuk menaruh atau meletakkan data pada tabel. Untuk sumbu tegak, Parian memberikan keterangan yaitu banyak sapi. Kita lihat pada tabel, data banyak sapi yaitu ada 4, 6, 3, 5, dan 2. Sehingga Parian memberi rentang dari angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk sumbu mendatar, Parian beri keterangan berat badan sapi. Pada tabel, berat badan sapi dibagi menjadi 5 kelompok ya. Ada 75, 80, 85, 90, dan 95. Sehingga Parian bagi menjadi 5 data sama besar. Selanjutnya kita tulis 75, 80, 85, 90, dan 95. Setelah semua sumbu telah diberi keterangan dan dimasukkan datanya, nah pada tabel sapi yang beratnya 75 itu ada 4 ekor. Lalu kita beri tanda ya. Selanjutnya kita buat batang persegi panjang di angka 75 hingga puncaknya mencapai titik 4. Untuk selanjutnya, sapi yang beratnya 80 kg sebanyak 6 ekor. Jadi kita kasih tanda di banyak sapi 6. Kita gambar batang persegi panjang di angka 80 sehingga mencapai garis bantu di angka 6. Selanjutnya, sapi yang beratnya 85 sebanyak 3. Kita membuat garis bantu pada angka 3. Kemudian gambar batang persegi panjang. Begitu pula pada sapi yang beratnya 90
ada 5 ekor. Dan yang terakhir, sapi yang beratnya 95 ada 2 ekor. Begitulah cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Jika ada yang belum paham, nanti bisa tanya langsung ke Varian ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, sama, ada langkah-langkah atau tata caranya. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar. Yang kedua, beri keterangan pada setiap sumbu. Yang ketiga, pastikan jarak setiap data sama besar. Yang keempat, buat garis putus-putus pada sumbu tegak dan mendatar sesuai tabel. Yang kelima, buat titik pada garis pertemuan. Yang terakhir, hubungkan tiap titik dengan garis. Oke, agar lebih paham, kita langsung saja melihat contohnya. Nah, Varian memiliki tabel hasil panen padi Desa Majujaya tahun 2010 sampai 2014. Berikut datanya ya. Pada tahun 2010 hasil panennya sebanyak 4 ton, 2011 ada 6 ton, 2012 ada 3 ton, 2013 ada 5 ton, dan terakhir 2014 ada 2 ton. Nah, setelah kalian memahami isi tabel, marilah kita langsung saja ke cara atau langkah-langkah yang pertama, yaitu dengan menggambar sumbu tegak dan sumbu mendatar. Kemudian kita bagi sumbu tegaknya terlebih dahulu. Karena datanya dari 4, 6, 3, 5, dan 2, kita bagi sama besar dengan rentang 1 sampai 10. Jangan lupa beri keterangan banyaknya hasil panen ya dalam ton. Selanjutnya, pada sumbu mendatar, Varian beri keterangan tahun panen padi. Karena 2010 sampai 2004, maka ada 5 data tahun. Selanjutnya, mari kita lihat datanya lagi ya. Pada tahun 2010, banyaknya panen padi yaitu 4 ton. Sehingga kita buat garis bantu mendatar pada angka 4. Kemudian garis bantu tegak pada 2010. Beri tanda titik di antara pertemuan 4 dan 2010. Pada tahun 2011 hasil panennya 6 ton. Kita lakukan hal yang sama, kemudian diberi tanda titik. Pada tahun 2012 hasil panennya 3 ton. Kita beri garis bantu ya, sehingga garisnya bertemu dan diberi titik. Begitu pula pada tahun 2013 sebanyak 5 ton. Jangan lupa diberi titik. Dan yang terakhir, tahun 2014 sebanyak 2 ton. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita menghubungkan titik-titik tersebut menggunakan sebuah garis. Nah, untuk menggambarnya diusahakan dengan garis dengan warna yang berbeda ya, agar garisnya lebih mencolok sehingga mudah dipahami oleh orang yang membaca data tersebut. Begitulah cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Varian harap kalian dapat mempraktekannya ya.